Salam, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita membaca di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 18 dan 19. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Malam perpisahan. Jemaat Tuhan, teks ini mengisahkan tentang jamuan makan Paskah yang sedang diadakan oleh Yesus dan murid-muridnya. Makan Paskah yang sedang diadakan oleh Yesus dan murid-murid ini bukanlah memperingati Paskah dalam Perjanjian Baru, di mana memperingati kebangkitan Kristus dari kematian, tetapi mereka memperingati Paskah di dalam Perjanjian Lama, yakni memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Malam perpisahan yang diadakan oleh Yesus dan murid-murid ini memiliki 3 makna. Makna yang pertama adalah momen pertobatan. Di dalam ayat 18 Yesus berkata, "Salah seorang di antara kamu." Artinya Yesus mau mengingatkan mereka bahwa di antara mereka ada yang akan menyerahkan Yesus kepada tangan orang-orang yang hendak menghukum dan membunuh dia. Sebenarnya momen ini ditujukan secara khusus kepada Yudas Iskariot. Yesus memberi kesempatan bagi dia untuk mengingat dan bertobat. Terlepas dari memang dia ditetapkan untuk menjadi orang yang akan menyerahkan Yesus ke tangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat untuk dihukum. Tetapi ini merupakan kesempatan untuk dia memperbaiki kelakuannya atau kesempatan bagi dia untuk bertobat. Namun dia tidak mempedulikannya. Makna kedua dari malam perpisahan Yesus dan murid-murid ini adalah momen untuk mengintrospeksi diri. Kita melihat di dalam ayat 19 dikatakan setelah murid-murid mendengar pernyataan Yesus, mereka menjadi sedih dan masing-masing berkata, "Bukan aku ya Tuhan." Artinya bahwa momen ini merupakan momen masing-masing murid-murid mengintrospeksi diri. Mereka menjadi sedih. Mereka sedih karena mereka adalah orang berdosa. Mereka sedih karena dosa mereka lah Yesus akan menjalani masa-masa penderitaan. Dosa mereka lah Yesus akan menanggung segala penghukuman yang membuat Yesus harus tergantung di atas kayu salib dan mati akibat dosa-dosa. Dan makna yang ketiga dari malam perpisahan Yesus dan murid-murid adalah momen peneguhan iman kepada Kristus. Peneguhan iman di dalam ayatnya yang ke-21 dikatakan bahwa untuk tujuan itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Artinya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi penebusan atas dosa-dosa. Dan itu meneguhkan iman percaya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah satu-satunya penebus dosa manusia. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi bahan refleksi bagi kita di dalam masa-masa Prapaskah. Masa-masa mempersiapkan diri untuk menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Biarlah kita masing-masing mengevaluasi diri kita. Sadarlah bahwa kita adalah orang berdosa. Karena kejahatan kitalah Yesus akan menanggung semuanya melalui jalan Via Dolorosa, jalan penuh kesengsaraan dan penderitaan menuju ke Bukit Golgota. Dia akan tersalib di sana, tergantung, menanggung hukuman dan kutuk dosa kita, dan dia akan menjalani kematian. Mari masing-masing kita di dalam memaknai masa-masa Prapaskah ini dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat tentang segala penderitaan, kesengsaraan yang akan ditanggung oleh Kristus, mengingat tentang kasih dan pengorbanan Kristus yang besar untuk penebusan dosa-dosa saya dan saudara. Dan biarlah masa-masa Prapaskah ini menjadi masa perenungan yang penuh arti dan penuh makna. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bahan perenungan kami di dalam masa Prapaskah, menyongsong Jumat Agung, memperingati kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus pada masa Paskah. Diberkatilah firman-Mu dalam hidup kami semua. Amin.
Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.